Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf karena minggu kemarin saya sedang di luar negeri. Ya, kemudian ada juga kalau jaringan nggak ada masalah jaringannya, cuman jadwal itu agenda di luar negeri itu yang berubah-ubah ya sehingga mengganggu jadwal saya untuk melakukan vicon dengan Anda ya. Mestinya saya bisa vicon di hotel kan, karena jadwalnya berubah ya kan. Akhirnya berubah semua itu berubah semua kan akhirnya saya beberapa mahasiswa menghubungi saya via WA sehingga saya tidak bisa menunaikan Vicon minggu kemarin ya. Tapi ini kita ganti ya. Kemudian bagi yang sedang bekerja, silakan Anda bekerja, menyimak sambil bekerja tanpa on cam tidak apa-apa ya. Kemudian juga kalau misalkan ada kendala sinyal atau kendala apa ya kan jangan khawatir. Ini nanti saya unggah di LMS ya. Saudara-saudara, bagaimana prinsip komunikasi data ya di dalam jaringan ya. Jadi kita ilmu kita itu mempelajari tentang cara data itu cara komputer itu berkomunikasi ya. Jadi cara komputer berkomunikasi ya karena komputer itu sekarang adalah itu tidak bisa stand alone ya. Komputer itu sekarang mandatori ya, itu terhubung dengan jaringan. Tidak ada komputer itu yang bersifat personal ya. Dulu walaupun namanya PC, personal komputer ya, awalnya ya, teknologi PC ya yang dikembangkan oleh itu Apple dan juga itu Windows ya dan juga sebelum-sebelumnya ya. Akhirnya istilah personal komputer itu tidak berkembang ya, PC itu ya. Jadi sekarang itu lebih berkembang adalah itu komputer yang terhubung dengan jaringan ya. Karena banyak sekali manfaat kalau komputer itu terhubung dengan jaringan. Ya, kita bisa bertukar informasi, kita bisa mengakses informasi gitu ya. Jadi saudara-saudara, data communication network ini saudara-saudara itu adalah itu ada 3 bidang ilmu utama yang kita pelajari. Ya, ada data, ya, atau informasi, ya. Kemudian juga ada komunikasi, ya, ada bagaimana dia bisa bertukar. Komunikasi itu bertukar informasi, bertukar data. Jadi data itu ilmu sendiri, komunikasi ya cara bertukar data atau mengirimkan data atau menerima data secara timbal balik ya. Komunikasi itu adalah bertukar data ya, cara mengirimkan dan cara menerima data satu sama lain. Nah, di mana cara itu cara bertukar atau cara mengirimkan atau juga menerima data tadi kan di dalam jaringan. Nah, gitu ya. Jadi networks ya kan itu terjadi data and communication gitu kan terjadi di dalam jaringan networks. Nah, ini ya. Begitu caranya ya. Jadi data ya yang dikomunikasikan di dalam jaringan. Gitu ya, saudara-saudara ya. Mudah kan? Ya. Oke. Saudara-saudara, itu ilmu komputer ya, itu akhirnya juga memanfaatkan kemajuan di bidang ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi karena komputer itu pertama kali di-setup sebagai jaringan itu oleh penelitian dari DARPA ya, Departemen Pertahanannya Amerika ya, di dalam riset ya. Kemudian juga di dalam kampus MIT kalau nggak salah ya. Itu mencoba untuk men-setup ya kan komputer itu bisa berkomunikasi ya dari satu poin ke poin yang lain ya menggunakan perambatan electrical gelombang elektromagnetik ya atau juga gelombang optik ya. Nah, akhirnya dunia telekomunikasi itu maju. Dunia telekomunikasi itu tidak ada jaringan komputer ya kan. Dia hanya bersifat broadcast ya, komunikasi searah ya, gelombang radio. Ya, zaman saya dulu waktu saya masih kecil ya, itu saya senang sekali mendengarkan radio. Ya, radio itu dipancarkan dari Surabaya sana ya, itu diterima di daerah saya ya, itu saya sangat senang sekali, apalagi radio itu bikin sendiri. Wah itu, waduh, itu rasanya kebanggaan sekali. Ya, bikin sendiri, merakit sendiri gitu ya, itu order sendiri gitu ya, bikin antena ya kan, ditaruh di meja belajar ya kan, sehingga belajar kita lebih semangat karena kita mendengarkan suara-suara musik ya, suara-suara informasi. Nah, kemajuan di dunia telekomunikasi itu sangat pesat sekali gitu ya, sehingga bisa kita manfaatkan sebagai platform daripada jaringan komputer ya. Nah, di sinilah saudara-saudara kan adanya merging ya, adanya penyatuan ya
adanya penyatuan antara kemajuan teknologi telekomunikasi dengan penyatuan daripada jaringan ilmu daripada jaringan komputer seperti itu ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga jaringan telekomunikasi sekarang itu tidak murni merupakan ilmu komunikasi atau ilmu telekomunikasi engineering ya. Dia sekarang menyatu dengan dunia komputer jaringan ya, seperti itu. Nah, prinsip daripada jaringan komputer ya itu adalah hubungan antara server dengan klien, host atau server atau host dengan klien ya. Server, klien, circuits ya, tiga ini ya. Jadi jaringan komputer itu paling tidak ada dua ya, server, klien ya. Bagian pelayan ya, bagian yang menerima layanan. Nah, gitu ya. Jadi kalau ilmu telekomunikasi itu ada transmitter, ya pemancar, ada receiver, ada penerima. Tapi kalau jaringan komputer sekarang berubah lebih tinggi lagi, pelayan dan penerima layanan. Nah, ya, client and server, ya. Jadi semua jaringan kita ini adalah merupakan hubungan jaringan klien dan server, ya. Anda mengakses web. Web itu siapa yang menyediakan? Web itu menyediakan adalah server. Anda menggunakan aplikasi. Aplikasi itu berjalan di mana? Aplikasi itu berjalan di HP, di smartphone Anda atau di server? Di server, Pak. Ya? Di server. Namanya web server, Pak. Betul. Tadi malam ya kita nonton bola ya. Kita ngakses bola ya, kita ngakses live streaming bola. Itu kita waktu ngeklik linknya streaming bola tadi malam itu ya, di mana bekerja itu? Link itu. Halo. Di server, Pak. Server, betul sekali ya. Ya walaupun tadi malam kita kecewa ya. kita kecewa berat. Ya, Pak. Semoga di playoff menang ya, Pak. Iya, ya, tapi nggak apa-apa ya kita sedikit kecewa tapi ya kita masih bisa berharap ya. Semoga tim Garuda ini yang muda-muda ini kan itu bisa bangkit ya dan bisa itu semangat ya. Nah, semua saudara-saudara prinsipnya adalah client and server ya. Server dan klien ya, pelayan data dan juga penerima pelayanan ya. Jadi hubungan antara server dan klien ini saudara-saudara itu hubungan yang sangat-sangat dinamik ya. Sangat-sangat luas sekali ya. Server itu bisa juga web server, mail server, data server, application server gitu ya. Bahkan sekarang namanya Kubernetes ya. Kubernetes ya kan. Jadi saya juga berharap nanti Anda juga ada yang tugas akhir Kubernetes ya. Bagaimana memanage mengelola aplikasi-aplikasi ya menggunakan Kubernetes ya. Itu bagus sekali. Kemudian saudara-saudara itu kalau jaringan tanpa ada server itu namanya peer-to-peer networks ya. Jadi awal daripada jaringan komputer itu hanya jaringan antara PC satu dengan PC lain itu peer-to-peer ya. Peer-to-peer ya antar titik satu dengan titik lain atau antar grup satu ya. Oke ya, tadi jenis server adalah macam-macam ini ya. Jadi jenis server ini sekarang ini tidak hanya ini ya. Tidak hanya file server ya, application server ya, email server ya kan. Ya, itu banyak sekali sekarang ya. Sekarang itu ada cloud storage server ya, ada application server gitu kan, ada security server, macam-macam sekarang ya berkembang ya. IoT server gitu kan. Bahkan juga itu AI server khusus ya dan seterusnya ya. Jadi saudara-saudara, nah kemudian bagaimana itu server dan klien ini berkembang secara komponen. Jadi yang kita bahas ini komponen ya, komponen jaringan ya. Ya. Komponen jaringan utama ini memang ini ya, server dengan klien ya. Jadi server dengan klien ini ya kan bekerja ya, ditambahkan satu komponen lagi yang namanya router. Ya, router ini adalah penghubung antara server dengan klien ya, router ya. Oke, kita lanjutkan, saudara-saudara. Nah, ini salah satu contoh saudara-saudara jaringan komputer ya berbasis local area networks ya, LAN ya. Kalau Anda zaman sekarang ini orang itu tidak susah ya. Itulah keunggulan dari ilmu komputer. Ilmu komputer itu tidak membuat orang susah ya. Dulu saudara-saudara waktu saya kuliah seperti Anda S1 kan, itu bikin jaringan komputer. Itu pertama kali saya sangat senang sekali ya.
Jadi dulu waktu saya kuliah S1 di ITS ya di Surabaya sana ya, itu masang jaringan komputer itu waduh senangnya bukan kepalang ya kan? Senangnya bukan kepalang apalagi jaringan komputer itu via satelit ya. Via satelit di laboratorium. Waktu kita setup jaringan ya, kita bisa ngunduh zamannya dulu itu masih rame apa dia? Sosial media itu. Napster ya, untuk unduh musik ya kalau salah ya, unduh musik ya itu Napster ya. Pekerjaan setiap hari itu ngunduh musik MP3 ya, MP3 karena kan kita senang musik-musik ya, suka musik rock, musik jazz ya, musik blues ya. Itu kita unduh ya menggunakan itu jaringan internet ya. Nah, itu jaringan lokal area network ini saudara-saudara kan dulu saya menggunakan jaringan via koaksial ya, kabel koaksial ya. Anda tahu kabel koaksial? Tahu Halo? Pak, tahu. Enggak, Pak. Tahu, Nah, tahu. ya. Kemudian berkembang menjadi kabel RJ45 ya. Kemudian sekarang ya kan itu kita masang ya kan, kita beli switch ya. Switchnya terhubung dengan router ya, kemudian switchnya dihubungkan ke itu dengan kabel RJ45 atau juga itu kabel UTP ya ke klien ya. Kemudian kita set up IP kan, IP networks ya. Kemudian ya kan, kemudian kita bisa koneksi dengan itu jaringan internet ya. Nah, saudara-saudara, jaringan internet itulah ya kan merupakan ya kan lautan daripada informasi yang bersumber dari server ya. Jadi kalau kita sudah terhubung dengan internet ya kan, kita itu sudah terhubung dengan lautan ya kan, tidak terbatas ya dari seluruh negara ya dengan server-server nggak karu-karuan ya. Seperti itu. Kemudian saudara-saudara, jenis daripada tipe-tipe jaringan dengan itu ada berdasarkan itu skala jaringan ya. Skala jaringan itu dibedakan menjadi 4 ya, walaupun tidak terbatas pada ini ya. Ya, jadi scalability atau ukuran jaringan itu bisa paling tidak 4 ini ya, walaupun itu zaman sekarang udah bertambah ya. Ada LAN ya, local area networks ya, ada backbone networks ya sebagai highway information-nya kan, atau itu jalan tolnya data ya atau informasi ya. Backbone networks ya, ada metropolitan area networks ya, adalah MAN ya, yang itu ya ukurannya bisa dikatakan sebagai kilometer ya. Kemudian juga ada wide area networks ya, jaringan WAN ya. Jadi itu jenis-jenis jaringan ini kalau diukur daripada scalability-nya ya, itu nanti menentukan daripada konfigurasi IP networks yang kita gunakan ya. Nah, ini saudara-saudara kan, jenis-jenis ini gitu kan memanfaatkan berbagai macam skenario atau platform itu jaringan komunikasinya. Bisa menggunakan wireless ya, bisa juga menggunakan teknologi wireless ya, yang itu berbagai macam ya kan. Bisa jaringan untuk itu GPS satelit ya. Itu kalau GPS satelit kan dia otomatis adalah wide area networks ya. Kemudian juga seperti jaringannya Starlink saat ini ya, yang sudah masuk Indonesia, dia adalah wide area networks ya. Kemudian kalau metropolitan area networks ya, seperti apa itu mobile phone kita ini ya, dari operator itu juga konsepnya adalah MENS ya, metropolitan area networks ya. Kalau local area networks itu contohnya adalah WiFi kita ya, WiFi kita di tempat kita masing-masing ya. Saudara-saudara, tadi adalah dari skala jaringan ya. Dari skala jaringan itu ternyata sangat penting ya. Seluruh dunia ini bisa kita hubungkan dengan jaringan komputer ya. Pengguna jaringan komputer saudara-saudara diperkirakan itu jumlahnya adalah 5 miliar pengguna ya. Manusia di muka bumi itu jumlahnya berapa? Ada yang tahu kira-kira ya? Kira-kira 7 miliar ya. 7 miliar manusia bumi ya. Kemudian yang menggunakan internet itu kurang lebih 75%, ya 5 miliar lah, 5 miliar ya. Berarti jaringan internet kita ini kan itu terhubung dengan 5 miliar pengguna, 5 miliar klien ya. 5 miliar klien itu terhubung dengan berbagai macam server ya. Ada server ke operator, ada server ke aplikasi, ada server ke web server kan, macam-macam ya. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, halo? Ya Pak, halo, Oke. halo. Ya, ya. Iya.
Secara jaringan saudara-saudara ya kan itu ada itu hubungan jaringan ya, ada intranet ya. Intranet itu untuk itu private networks ya, jaringan yang internal, kemudian juga ada extranet ya. Kita bisa terhubung dengan apa itu dunia luar ya, ke website, ke server-server ya kan. Ya, itu di luar ya, di luar jaringan private ya. Jadi intranet ya kan itu untuk lokal aja ya kan. Kita tidak bisa apa itu keluar daripada jaringan eh, di itu skema yang terhubung di dalam jaringan internal itu ya. Extranet ya udah kita bisa terhubung kemana-mana ya. Kemudian saudara-saudara model jaringan itu ya kan bisa kita itu modelkan sebagai sebagai model cara kerja komputer ya. Ya, jadi cara kerja komputer kita ini saudara-saudara kan baik dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai bentuk yang paling sederhana ya sampai yang paling canggih ya quantum computing ya itu bisa kita modelkan ya sebagai bentuk daripada OSI ya, Open System Interconnection ya. Open System Interconnection ini merupakan standar daripada cara kerja jaringan komputer ya yang itu terdiri dari 7 layer ya. 7 layer adalah ada layer yang paling atas, ada application layer, ya, bawahnya presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, sampai physical layer. Ya. Jadi jaringan kita itu, kalau kita lihat ya, itu merupakan hubungan dari aplikasi ke physical layer. Ya. Jadi kalau melihat cara kerja komputer, ya, itu bisa kita lihat cara kerjanya berdasarkan model Open System Interconnection ini. Nah, saudara-saudara, itu dari mana kita membahasnya? Ya, mengacu kepada diagram OSI ini sebagai model ya cara kerja jaringan komputer ya. Yang paling mudah adalah dari physical layer-nya dulu. Ya, physical layer ini adalah jaringan fisik ya, tempat di mana ya data itu bertukar ya, satu sama lain dengan komputer ya. Jadi physical layer ini adalah jaringan fisiknya. Jaringan fisiknya apa? Bisa wireless, bisa itu bisa katakanlah ya, juga menggunakan kabel ya, fiber optik ya, kemudian kabel UTP, kabel koaksial ya, kemudian boleh sampai ke teknologi-teknologi yang paling canggih sekarang ini kan, mobile phone ya, kemudian juga teknologi satelit ya kan, itu semua adalah daerah physical layer ya. Physical layer ini informasi atau data itu masih dalam bentuk bit signal ya, bits information ya. Yang itu ya kan bits information itu ya itu nanti akan diolah oleh komputer sampai digunakan oleh pengguna ya di dalam komputer klien kan dalam bentuk application layer di sini ya. Jadi application layer ini adalah dia itu program yang memang langsung digunakan oleh pengguna ya. Jadi dia adalah langsung set utilities ya, langsung daripada itu kumpulan-kumpulan itu penggunaan ya secara program. Presentation adalah format data ya, dari format data yang akan disajikan ke dalam application layer ya. Session itu adalah itu bagaimana caranya mengirim data ya, mengirim data yang dikirimkan ya dari data format yang nanti akan disajikan di presentation layer ya. Setelah diatur cara ngirim datanya, kemudian dikirimkan ke transport layer ya. Transport layer ini ya kan merupakan itu pesan ya kan, pesan ya yang itu biasanya di transport layer ini adalah penyandian ya, penyandian informasi atau data ya. Kemudian dia dikirimkan ke network layer gitu kan untuk pengaturan itu decision ya supaya transport layer ini yang berisi sandi data ya kan itu dikirimkan dengan cara itu dengan cara secara logical ya. Jadi ada set protokol atau set peraturan secara program ya kan yang itu ditaruh di dalam network layer ya. Kemudian data link ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam itu area pengiriman data atau sinyal dalam bentuk bit-bit informasi ya. Jadi fisiknya data itu sudah ada di sini saudara-saudara ya di dalam network layer, data link layer sama physical physical layer ya. Jadi data itu secara fisik ya kan bekerja di sini ya. Begitu data ini diumpankan ke transport layer sampai application layer, dia sudah diolah sampai diolah matang gitu di application layer ya. Jadi jaringan komputer kita ini ya
yang akan kita pelajari itu kan paling tidak ya di daerah gitu kan 4 bawah ini ya, transport layer, network layer, data link layer sampai ke physical layer ya, yang merupakan itu area di mana jaringan komputer itu ya komunikasi data ya itu bekerja ya. Selebihnya adalah session layer, presentation layer, application layer, dia sudah pengolahan data ya, data-data diolah untuk langsung digunakan ya. Jadi ini akan kita pelajari saudara-saudara ya, bagaimana itu data ya itu diolah di transport layer, network layer, data link sampai physical layer kan, itu distandarkan menjadi namanya protokol ya, protokol network ya. Protokol itu adalah aturan data itu diolah dan dikirimkan ya. Jadi protokol itu apa ya? Protokol tata cara ya. Tata cara pengiriman dan penerimaan data ya. Jadi kalau Anda ditanya sebagai orang komputer kan, apa sih protokol itu? Ya, itu seringkali mahasiswa itu kurang paham. Ya, protokol itu tata cara ya. Perlu nggak komunikasi itu ada protokol? Halo. Perlu Pak. Contoh Perlu kayak sekali. bahasa kalau nggak ada protokolnya nggak ngerti itu Pak komunikasinya. Perlu sekali, betul sekali. Ya, pintar Anda ya. Jadi protokol itu tata cara ya. Kita berkomunikasi itu ada tata caranya ya. Kita ketemu dengan orang lebih tua ya kan, itu kan cara kita ngomongnya halus ya, pelan gitu kan. Ketemu dengan itu orang lebih muda, kita energik, semangat ya. Kemudian kalau tadi malam nonton bola ya, Anda berteriak-teriak ya, itu merupakan set protokol ya. Set protokol ya kan, yang itu merupakan tata cara berkomunikasi ya. Kalau kita tidak punya protokol saudara dalam berkomunikasi ya, baik itu jangankan komputer ya, kita aja lah ya. Kita aja ya kan, Anda dengan saya ya kan, misalkan saya tidak ada komunikasi yang tidak ada aturannya, itu pasti hancur komunikasinya ya. Jangankan sampai data saya pesan saya diterima oleh mahasiswa ya, dilihat aja tidak ya. Nah, itulah pentingnya daripada protokol tata cara ya, bagaimana data itu dikirimkan satu sama lain ya. Nah, di sini saudara-saudara ya, di transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer ya. Jadi set protokol kita itu bekerja dalam berbagai macam tipe-tipe jaringan yang disebutkan tadi ya, seperti itu. Nah, ini ya, inilah ya yang kita sebut sebagai tata caranya tadi ya. Tata cara nomor satu itu adalah kita mempelajari yang namanya TCP/IP ya, Transmission Control Protocol ya. Jadi TCP ini ya, TCP/IP kan itu adalah merupakan basis utama ya tata cara pengaturan protokol ya. Jadi walaupun apa itu kita saat ini sudah berkembang ya dari TCP/IP version 4 sampai TCP/IP version 6 ya. Ya, itu semua adalah merupakan tata caranya. Ya, bagaimana tata cara itu direalisasikan? Tata cara itu direalisasikan dalam bentuk program ya. Program. Apa yang diprogram? Yang diprogram adalah data ya. Data. Jadi data atau bit ya, information ya. Data atau bit information ini diatur mulai dari apa itu tadi ya, itu layer OSI yang paling bawah gitu kan, mulai dari physical layer, data link layer, network layer gitu kan, transport layer ya kan, dan sampai seterusnya ke atas atasnya ya. Itu semua diatur ya. Diatur agar apa? Agar data itu bisa diterima ya satu sama lain, bisa dikirimkan satu sama lain seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat itu bagaimana itu 5 layer tadi ya dari 7 itu bekerja ya, itu adalah ya tadi ya kurang lebih sama ya. Jadi application layer ya itu aplikasi yang langsung ke pengguna ya, ke pengguna ya. Transport layer ini masih daerah jaringan komunikasi data ya. Itu adalah itu memastikan ya, tugasnya adalah memastikan ya kan end to end connection ya, memastikan bahwa data itu bisa bertukar satu sama lain ya, bisa menerjemahkan domain ya menjadi numeric address and segment message ya, jadi pesan yang tersegmentasi ya berdasarkan alamat secara numerik ya. Nah gitu ya, jadi kalau kita kita mengakses web ya, itu pada hakikatnya yang pertama kita lakukan adalah kita mengetuk pintu ya.
mengetuk pintu dulu ya. Anda mengakses web itu mengetuk pintu. Bagaimana cara mengetuk pintu ya? Mengetuk pintu itu ya kan ternyata ya kan itu ada numeric address-nya ya. Jadi kalau Anda apa itu mau dapat informasi dari web atau dari server manapun ya kan, yang pertama adalah Anda itu mengetuk pintunya. Bagaimana cara mengetuk pintunya? Address alamat itu ya. Seperti itu ya. Kemudian itu network ya, itu berfungsi untuk routing ya. Routing ya kan bagaimana Anda ya kan dari IP Anda ya kan sampai terhubung dengan server di seluruh dunia kan itu routing ya. Perjalanan address satu ke address selanjutnya ya, routing ya. Kemudian data link ya itu dalam rangka untuk mengendalikan ya. Data link ini fungsinya adalah pengendali ya, pengendali network ya. Jadi kalau Anda sudah set ya kan, betul Anda sudah mengakses suatu alamat IP address ya kan, maka dia dijaga oleh data link ini ya. Kemudian physical layer ya kan itu transmisi data secara bit-bit informasi di dalam jaringan ya, seperti itu Saudara. Jadi saudara-saudara dari transport layer sampai ke physical layer inilah yang akan banyak kita bahas di sini ya. Kalau application layer tidak terlalu banyak kita bahas ya karena dia sudah itu pengolahan data ya, pengolahan data. Halo saudara-saudara? Halo, Nah, Pak. itu ya. Tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi itu bisa kita sederhanakan. Dari 7 OSI layer tadi itu bisa kita sederhanakan menjadi internet model, menjadi 5 layer ya. Jadi pekerjaan kita di transport layer ini ya. Transport sampai physical layer ya. Jadi Pak, tadi kan 7 Pak. Kok sekarang jadi 5 ya? Karena 3 layer di atas 4 itu sudah merupakan pengolahan data, ya, pengolahan data ya. Jadi tidak terlalu krusial ya. Tidak terlalu krusial karena itu tidak itu kalau sudah data itu diterima, diolah kan, udah terserah penggunanya mau diapain ya. Mau disimpan boleh, mau diolah lagi boleh ya, dan seterusnya ya. Sehingga bisa kita grupkan 7 OSA layer itu menjadi application layer, internet work layer, hardware layer ya. Jadi komunikasi data itu bekerja di internet work layer sama di hardware layer ya. Di internalnya gitu kan dan terhubung dengan luar ya kan, kemudian ditransmitkan ke dalam hardware layer ya, seperti itu. Paham saudara ya? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke ya. Nah, ya. Saudara-saudara, ya. Bagaimana pesan itu bisa diterima, saudara-saudara? Ya. Anda berkomunikasi dengan orang, itu kan Anda menyampaikan pesan. Betul nggak? Ya. Jadi kalau Anda berkomunikasi itu ya ada ya orang berkomunikasi itu tidak pinter ngomong, ya, tidak pinter berbicara, tapi pesannya diterima. Berarti orang itu berhasil mengirimkan pesan, ya. Ada yang pinter ngomong, kemudian yang dengarkan itu tadi dengerin apa? Lupa Pak. Wah itu gagal komunikasi, menyampaikan pesan. Jadi tujuan kita berkomunikasi itu adalah kita menyampaikan pesan. Dengan pesan itu, saudara-saudara, diharapkan ada yang namanya dampak, ya, dampak positif atau dampak negatif, ya, dampak positif. Ya, Anda menerima pesan saya, dampak positifnya adalah saya harapkan Anda bisa tindak lanjuti dengan belajar, ya, dengan mendalami lagi, ya, dengan diskusi lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dampak negatif gitu kan juga ada. Dampak negatif gitu kan Anda melaksanakan pesan saya untuk itu untuk hal-hal yang tidak sesuai ya, seperti itu. Jadi keberhasilan daripada komunikasi dimanapun saudara-saudara, baik komunikasi secara personal, publik, dan juga secara sistem ya dengan jaringan komputer, tujuannya adalah pesan itu nyampe, ya, pesan itu harus sampai, ya, yang tidak boleh itu pesan tidak nyampe, ya. Supaya pesan itu nyampe saudara-saudara, maka pesan itu harus ada yang namanya formatnya, ya, bagaimana pesan itu dikirimkan, ya. Zaman dulu Anda yang pernah hidup tahun 90-an, saudara-saudara? Ada ini mahasiswa saya yang hidup tahun 90-an? Halo? Ada Pak. Ada ya? Oh, 97 Pak. Masya Allah. 97. Anda masih sempat apa itu kirim surat cinta via amplop, via pos. Eh, Nggak ada di luar daerah sih Pak. Alah, alah, alah. Tapi ada kirim. Tapi orang tua masih Pak begitu, masih pakai Oh, perangko.
Perangko Iya, ya. Nah, iya betul. itulah saudara-saudara. Ya, jadi ada perangko ya, ada amplop, ada isi amplop ya. Tapi bukan uang loh ya, ini untuk pesan atau informasi ya. Ya kurang lebih sama. Komputer itu juga seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi kita zaman dulu, saudara-saudara, mengirimkan pesan atau informasi ya menggunakan Pak Pos ya. Zaman dulu tuh kalau Pak Pos datang ke rumah itu ada kebahagiaan ya. Ada kebahagiaan, apalagi amplopnya itu tulisnya warna merah muda. Waduh, itu bahagia sekali ya. Apalagi tulisan merah muda itu dari orang yang kita sanjung ya, orang yang kita dambak. Waduh, itu rasanya surga ya, itu nggak jauh-jauh. Zaman dulu ya. Zaman dulu saudara-saudara ya. Jadi sama juga saudara-saudara. Di komputer juga seperti itu ya. Jadi pesan itu jadi ada tadi ya, ada tata cara pengiriman dan penerimaan pesan yang kita sebut sebagai protokol ya. Jadi pesan itu saudara-saudara yang tadi atau pesan tadi ya yang tadi saya sampaikan ya, itu diolah mulai dari physical layer ya kan sampai ke transport layer ya, di apa itu, di dalam 7 model tadi itu ya. Jadi itu diolah ya, diolah gitu ya. Itu supaya apa? Supaya pesan itu nyampe ke application layer ya. Jadi pesan itu penggunanya siapa di dalam OS layer itu? Pesan itu penggunanya adalah application layer ya, yang itu nanti digunakan oleh kita sebagai pengguna ya. Seperti itu ya. Nah, inilah saudara-saudara itu skema daripada message transmission layer ya. Pesan ya yang ditransmisikan di setiap layer ya. Nah, gitu ya. Kalau kita mengakses website ya, kita itu di mana saudara? Kita mengakses website itu kita di mana? Coba dilihat gambar ini, di mana? Halo? 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 Mas. Iya, Pak. Ya, kita di mana kalau mengakses website itu? Application layer harusnya Tulis Pak. address-nya Pak, address URL-nya Nah, Pak, linknya. ya, kita kan di application layer kalau mengakses website ya. Betul kan? Iya, betul. Nah, Betul. Ya betul Pak. artinya kan kita itu mengetuk pintu ya. Kita mengakses website dari Google ya, dari Google. Itu kan kita ngetuk pintu. Betul kan? Ngetuk pintu ya. Ngetuk pintunya di mana? Ngetuk pintunya adalah di nomor address IP-nya. Betul kan? Betul Pak. Kalau Ya nggak Pak, dia betul. Berarti kita request. Kita request ya kan, ketuk pintu. Ketuk pintunya itu bukan ketuk pintu rumah ya. Ketuk pintu ya model aja ya. Cara mudah kita memahami suatu case ya. Nah, itu kita saudara-saudara request IP address itu ya diterjemahkan ya kan menjadi ya apa itu menjadi kayak tadi kan dari HTTP ke TCP gitu kan. Ya kan HTTP TCP ke IP gitu kan, HTTP TCP IP Ethernet. Nah, udah ya kan. Ethernet ini diterjemahkan menjadi ya kan data sinyal digital. Ya, Anda tentu pernah belajar ya sinyal digital ya, sinyal 0 dan 1 ya. Di mana sinyal 0 dan 1 ini ya, itu merupakan instruksi sebetulnya dari application layer ya. Kita mengakses HTTP ya kan. Kemudian HTTP request kita itu ya kan betul ini ya dibungkus oleh TCP kan, transmission control protokol ya. Transmission control protokol ya kan dibungkus dengan amplop tadi ya. Amplopnya adalah TCP ya. Amplop TCP ini saudara-saudara dikasih perangko IP ya supaya nyampe, betul nggak? Ya, kalau tadi siapa tadi yang apa itu cerita tadi hidup 90-an ya. Jadi perangkonya ini IP ya, kasih perangko supaya bisa berjalan request kita ini. Tujuan kita kan HTTP, betul nggak? Betul kan? Nah, betul ya. Pak. Ya, HTTP ini HTTP atau tujuan kita. HTTPS Pak. Nah, betul kan? Tujuan kita kan HTTP kan. Nah, HTTP ya dibungkus dengan amplop TCP gitu kan. TCP dikasih perangko IP kan. IP kemudian diterjemahkan menjadi itu data fisik ya, data fisik sinyal digital diumpankan ke physical layer ya. Lalu jaringan berbagai macam, boleh wireless, boleh LAN, boleh LAN, LAN itu boleh ini ya, LAN Well, koaksial ya.
RJ45 gitu. Ini sudah physical layer ya. Physical layer diumpankan ke itu eh, ini ya switch ya, switch ke router ya kan. Dari sini saudara panah ini adalah dia ke switch ya, switch ke router gitu ya, kemudian ke luar udah ya, keluar gitu kan, karena nah dia menerjemahkan diterima oleh server di sana ya. Siapa ini? Oh ini Yudi ya. Apa Yudi ini? Oh Yudi ini gitu kan, dia kepingin IP saya gitu kan. Oh, IP saya diterima. Oh amplopnya betul, perangkonya benar nyampe ya. Kemudian di network layer ya, ini kan sudah, ini kan data ya, data udah masuk ya di physical layer di penerima ya. Kemudian diterima oleh data link layer, oke dipilah lagi. Dia minta apa nih? Oh IP-nya betul. Berarti IP udah terpenuhi ya, IP terpenuhi, umpankan ke network layer ya. Network layer gitu kan, dicek lagi gitu kan. Oh, dia sudah benar ukuran amplopnya betul ya. Masuk ke transmission control protocol. Oke, benar. Amplopnya benar. Apa isinya? Oh, isinya adalah HTTP. Oh, udah, HTTP di penerimanya. Nah, gitu saudara-saudara ya. Gampang ya saudara-saudara ya memahami cara kerja jaringan komunikasi data ya. Halo, Ya, Pak. Insya gampang Allah, ya. Pak. Gampang sekali. Jadi nggak usah sulit-sulit ya. Komputer itu gampang. Ya, komputer itu mudah saudara-saudara ya. Kalau komputer tidak mudah ya nggak mungkin digunakan ya oleh 5 miliar penggunanya. Jadi komputer itu harus mudah. Yang sulit itu mendesainnya ya. Mendesain cara kerja itu yang sulit ya. Seperti itu ya. Oke saudara-saudara ya. Tadi sudah saya terangkan ya kan. Nah, standar daripada komunikasi data ya kan itu berbagai macam ya sekarang itu ya. Sekarang itu kan orang itu berkomunikasi dengan US. Zaman saya dulu itu orang berkomunikasi data itu kan menggunakan kabel koaksial ya. Tergantung juga skema yang diterapkan dalam kemampuan penghitungan komputer ya. Komputer ini sekarang berkembang i9 ya, prosesor i9 ya, i9 ya. Itu udah sangat luas sekali ya. Zaman saya dulu menggunakan komputer Windows ya, Windows 386 ya. 386 itu menggunakan microprosesor Intel Pentium. Ya, 90 MHz ya. Prosesornya dulu itu tahun 90-an, itu 80 atau 90 MHz ya. Kemampuan menghitungnya ya. Kalau sekarang kan sudah gigahertz ya, udah luar biasa. Apalagi parallel computing, ya itu juga berkali-kali lipat kemampuan menghitungnya. Itu juga sekarang ketambahan quantum computing, itu juga doubling ke petabit ya sekian. Itu udah luar biasa. Tapi dengan kemampuan komputer yang fantastis tadi saudara, tetap basis ya, basis komunikasi data itu ada yang namanya hubungan ya. Jadi pas komunikasi data di dalam komputer itu secara internal maupun eksternal ya, itu ya itu distandarkan ya. Kalau kita sekarang ini menggunakan koneksi USB ya, menggunakan zaman dulu itu sebelum USB terkenal itu menggunakan menggunakan apa itu ya, RS32 ya, yang kemudian juga apa itu jaringan apa itu menggunakan RJ45 ya. Port-port komunikasi data itu di dalam komputer kan itu mulai yang paling basic ya, sampai sekarang kita era USB gitu kan, sampai sekarang USB-C gitu kan, sampai ke selanjutnya adalah itu distandarkan ya kan, agar komputer itu bisa berkomunikasi dengan satu sama lain ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, ini adalah wajib kita pelajari ya, bagaimana cara kita mempelajari standar ya komunikasi data dalam jaringan komputer atau juga ilmu telekomunikasi ya. Ada ISO, ada ITUT kan, International Telecommunication Unit ya, ada ANSI kan, American National Standard Institute ya kan, ada IEEE kan, juga ada sekarang IETF ya, Internet Engineering Task Force ya. Jadi bagi kita yang mau mempelajari itu standar-standar ya kan, agar itu kita paham ya kan. Pak, bagaimana Pak cara kita membuat standar ya kan? Dulu orang USB saudara-saudara itu nggak umum ya, nggak terlalu umum. Tapi sekarang ya kan semua port kita ini USB semua, nggak ada yang tidak USB ya. Baik port itu kita menghubungkan dengan device lain, semua USB gitu ya, serial ya. Nah itu banyak sekali keuntungan ya, dan juga apa itu lebih efisien ya dibandingkan dengan zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu itu masih kabelnya itu colokannya masih banyak sekali ya. Apa itu pin-pinnya itu banyak sekali ya. Misalkan pinnya satu putus kita nggak tahu. Kalau sekarang kan cuma 4 ya, 4 ya. Itu kalau satu putus ketahuan apa sekali ya, seperti itu.
Saudara-saudara, ini adalah jenis daripada itu komunikasi itu tadi ya di physical layer ya kan, di physical layer itu apa sih Pak ya? Tadi Pak Ucu tuh ngecap gitu kan. Apa sih bentuk daripada itu physical layer itu ya, penghubungnya ya atau medianya ya. Ya, medianya bisa twisted pair ini ya, kabel UTP ya, kabel RJ45 ini ya, yang dengan koneksinya juga ya. Zaman saya dulu saudara kan, ini nyambungkannya itu kan, itu dulu praktikumnya itu susahnya pun kepalang ya, yang kebalik warnanya ya, ada yang mencet apa itu tang RJ45 itu ya itu ada yang kebok, ada yang susah, ada yang macet macam-macam ya. Sekarang saudara-saudara orang menggunakan komputer untuk setup jaringan itu sekarang nggak susah ya, tidak susah ya. Kenapa ya? Karena memang komputer itu terus bergerak maju gitu kan, semakin efisien dan semakin efektif ya. Jadi orang itu sekarang ini belajar komputer ya, tidak perlu sampai dia gitu kan mempelajari mulai dari makroprosesor ya, random access memory gitu kan, storage ya kan. Orang sekarang kan orang bangun tidur gitu kan atau lahir dari procot dari ibunya ya kan, itu langsung bisa belajar komputer tanpa belajar komputer seperti saya dulu ya. Belajar dari mikroprosesornya dulu, RAM-nya dulu, ya, storage-nya dulu gitu kan. Kemudian belajar algoritmanya dulu gitu kan. Kemudian belajar apa itu sinyal digitalnya dulu gitu kan. Orang sekarang nggak repot ya. Zaman sekarang ini ada yang setting IP address di komputer. Saudara-saudara. Begitu orang beli komputer ya. Halo. Biasanya udah otomatis, Pak. Iya ya, itulah komputer itu ya. Jadi anak lahir procot ya, itu sekarang itu udah bisa pegang komputer ya. Kenapa? Karena komputer semakin mudah ya. Walaupun demikian, kita sebagai orang komputer tidak boleh meremehkan ya. Tetap kita pelajari basis fundamentalnya ya. Karena basis fundamental itu sangat penting kan agar kita bisa bisa men-tracking ya itu kemajuan teknologi komputer ya. Saya dulu saudara-saudara kan itu mempelajari ini gitu, itu praktikum di laboratorium ya, masang antena, manjat tower gitu ya, manjat tower, pasang kabel koaksial gitu kan, ngarahkan apa itu apa itu parabola antenanya gitu kan. Susah dulu itu ya. Susah ya kan. Ya saya dulu merinding ya, saya bisa manjat tower 100 meter gitu ya. Saya pasang jaringan ya sambil bekerja sambil kuliah ya. Pasang jaringan apa gitu ya. Kalau sekarang saya disuruh manjat ya mungkin 10 meter udah jatuh kali gitu ya. Karena ada ketakutan ya. Dulu saya 100 meter itu, wah itu ya masang jaringan, install, pasang parabolik antena, ngarahkan ke sana, ngarahkan ke sini, ukur di bawah. Kan sekarang kan nggak susah ya sekarang kan. Kita beli gitu kan, kita buka loh langsung koneksi ya. Karena itu saya katakan ya kan, sekarang ini kan dengan kemajuan ilmu komputer kita ya, bayi lahir baru lahir dari procot ya, nangis pegang komputer kan, udah bisa ya, seperti itu ya. Saudara-saudara, selebihnya adalah kita pelajari nanti selanjutnya adalah tentang protokol networks ya, ini sangat penting ya, basis komunikasi data ya di pertemuan selanjutnya ya. Paling tidak kita tadi sudah mempelajari kan tipe-tipe data ya, bagaimana data itu berjalan di dalam OSI layer model ya, kemudian juga jenis-jenis scalability jaringan ya. Ada pertanyaan saudara-saudara, silakan. Halo, halo, ada pertanyaan? Halo, Cukup sih, Pak. cukup ya? Oke, ya. Terima kasih atas waktu Anda semuanya. Ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, dalam mata kuliah kita ini nanti ada simulasi jaringan. Ya, simulasi jaringan komputer, ya. Anda saya tugasi untuk mencari simulator jaringan network online. Bisa ya? Simulator jaringan online di gratisan. Halo? Paling pakai ini Iya, sih, Pak. boleh. Ya. Kinetic atau Nah, silakan, bebas. Banyak Pakai sekali tracer yang gratis. simulator jaringan itu ya. Bebas, Ya, Ceki ya. Bang. Bebas. Anda share di LMS boleh ya. Sebagai bekal nanti kita setting IP address. Ya, jadi Oke, targetnya siap, minggu Pak. depan adalah kita mempelajari setting jenis-jenis TCP/IP ya, TCP/IP version 4 ya, version 6 ya. Kemudian apa itu bagaimana cara penerapannya di dalam setting jaringan ya. Jadi Anda sekarang ini ya kita kan tidak capek kan, tidak capek koneksi komputer ke switch ya, ke router, terus ke server ya kan. Sekarang ini dengan kecanggihan teknologi wireless ya kan, kita udah bisa ngapa-ngapain ya, seperti itu ya. Oke, saya cek dulu di kolom chat siapa ini.
kolom chat. Oke. Ya, izin live, Pak, jaringan kurang bagus. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini akan saya rekam, saya unggah agar Anda yang tidak sempat menyimak, ya kan, bisa menyimak. Ya, terima kasih saudara-saudara ya. Kita sudahi dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Ya, selamat Pak, selamat siang. Ya, Pak Jeki dan kawan-kawan ya. Selamat siang, Pak. Semuanya ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.